bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan pengatur upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan.
pengibaran sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Haluan kiri. Jalan. Haluan kiri, jalan di depan. Jalan berhenti. Laksanakan. Jalan di depan. Buka formasi. Jalan.
menangkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh dengan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pengendara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kehormatan sekolah, orang tua dan guru. 3. Belajar rajin, sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. 4. Bertindak jujur, sopan, dan tahu harga diri. 5. Mematuhi tata tertib sekolah, mempererat persaudaraan dan kesatuan di antara pelajar. 6. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Amanah. Istirahat di tempat. Out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Guru, beserta staf setahu saya yang hormati, dan anak-anakku yang kebanggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda nasional, yaitu memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Selamat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, pada hari ini bisa menghadiri atau mengikuti kegiatan upacara bendera, termasuk Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah banyak sekali, bahkan hari ini ada sampai 3 barisan, ada juga yang di belakang, banyak sekali. Karena pada tanggal 2 Mei ini adalah momen istimewa buat kita semua. Ini adalah hari kita semua, baik siswa maupun Bapak Ibu Guru. Mungkin kalau pada hari Februari itu adalah hari ulang tahun kami yang Bapak Ibu Guru. Kalau hari pendidikan, ini adalah ulang tahun untuk semua insan pendidikan, baik guru maupun siswa. Ya, sekedar Pak Guru sampaikan bahwa mengapa tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pak Guru berikan penjelasan sedikit supaya kita tahu bagaimana pahlawan-pahlawan kita, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan atau memperjuangkan sehingga negara kita seperti ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, begitu katanya di buku. Jadi tanggal 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional adalah berdasarkan hari kelahiran salah seorang tokoh insan pendidikan kita yang bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, harus dihafal ini. Atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ada juga yang menyebut Ki Hajar Dewantoro, yang mana-mana. Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini adalah salah seorang putra bangsawan, sehingga karena dia putra bangsawan sempat menikmati dunia pendidikan, namanya Stopia, Sekolah Kedokteran Jawa. Apa Stopia itu Pak Guru? Singkatan bahasa Belanda. Lalu bahasa Inggris ya tahu sedikit-sedikit, kalau bahasa Belanda itu susah. Bahasa Belanda Stopia itu apa? School of Leiden. Apa? Ini seperti enggak. Pak Guru dapat nanti kalau cari di Google ya. Apa bahasa Belandanya, kalau bahasa Inggris insya Allah bisa Pak Guru nanti. Ini itu
Saatnya jam kedua dimulai. Ya, bagulan cek di bel otomatisnya. Tetapi waktu itu Raden Mas Suwadi juga tidak selesai sekolahnya karena alasan sakit, sehingga dia terjun ke dunia jurnalis, wartawan. Begitu ceritanya. Nanti mungkin dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru Pes kalau salah Pak Guru. Ini cerita masa lalu saya ingat-ingat ini. Itu ceritanya. Sekali lagi, Ki Hajar Dewantoro lahir tanggal 2 Mei 1889. Nanti dihitung berapa tahun sampai hari ini. 2024 dikurangi 1889. Nah, lewat tulisan-tulisannya banyak mengkritik pemerintah Belanda karena pada waktu itu Belanda sedang bercokol di Nusantara ini. Yang dikritik adalah bahwa yang menikmati pendidikan hanya dari kaum apa? Bangsawan. Kalau bahasa Indonesianya berdarah biru. Itu berdarah apa? Berdarah merah. Berdarah biru. Ya, dari kaum bangsawan di Jawa itu yang boleh sekolah, anak-anak raja. Hingga dari kritikan-kritikan Ki Hajar Dewantoro itu, maka Belanda marah dan diasingkanlah ke mana? Ke Belanda. Dibuang ceritanya. Tapi ternyata Ki Hajar Dewantoro dibuang ke Belanda, semakin pintar dia, karena di situ dia bisa sekolah lagi. Ada 3 tokoh yang dibuang ke Belanda pada waktu itu. Ada namanya Raden Mas Suwadi atau Ki Hajar Dewantoro, ada Cipto Mangunkusumo, dan Thomas Dekker atau Dr. Setiabudi. Nah, ketiga orang ini dalam perjalanan sejarah Indonesia, mereka ini disebut tiga apa? 3 serangkai. Tidak ada trio serangkai, 3 serangkai. Yang ada hanya trio macan. Nanti tanya, siapa trio macan itu? Ada trio macan di Bapak Ibu Guru ada. Apa macan itu? Manis dan cantik. Nanti trio macan, ada trio KM, trio Kepunung Manis, ada di personil Ibu Gurunya. Tanya nanti Ibu lihat mereka akhirnya. 3 serangkai. Yang mana 3 serangkai? Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Thomas Dekker dan Mangunkusumo. Nanti Pak Guru kalau ada yang kosong Pak Guru masuk, nanti Pak Guru tanyakan apa hasil kuliah umum ini. Ya, itu ceritanya sejarah sedikit tentang bagaimana hari pendidikan. Nah, ketika pulang ke Indonesia, Ki Hajar Dewantoro mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak pribumi, anak Indonesia maksudnya, yaitu namanya Taman Siswa, yang didirikan pada tanggal 6 Juli 1922. Wah, hafal sekali 6 Juli Pak Guru. Betul, saya hafal sekali karena 6 Juli itu lahirnya Pak Guru dulu. Ya. Nah, karena jasa-jasanya memajukan dunia pendidikan, sehingga Ki Hajar Dewantoro adalah Menteri Pendidikan pertama pada saat Indonesia merdeka. Kalau sekarang namanya Nadiem Anwar Makarim, kalau Menteri Pendidikan pertama namanya Ki Hajar Dewantara. Nah, sedikit aja, 3 menit. Ki Hajar Dewantara itu dalam bukunya ada yang sampai saat ini meninggalkan 3 semboyan yang tetap kita laksanakan sampai hari ini di dalam dunia pendidikan. Yang mana 3 itu? Yang pertama namanya Ingarto Sungkurodo. Dulu ada Pak Sutomo di sini yang berdiri dari Jawa. Kalau sudah pensiun, biasa saya tanya, apa sih ini Ingarto Sungkurodo? Ibu dari Uli yang pernah sekolah di Jawa dulu. Ingarto Sungkurodo artinya? Iya, bagus. Ini Tulodo itu teladan, mungkinnya Tulodo teladan. Di depan memberikan contoh bahwa guru itu
di depan memberikan contoh kepada anak didiknya, berpenampilan yang menarik. Lihat dulu penampilannya menarik itu harus seperti itu. Guru harus menjadi contoh buat anak-anak, berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua namanya Ing Madya Mangunkarso. Madya middle di tengah-tengah. Secara artinya kalau bahasa Inggris yang middle, kalau beli baju ukuran M, apa kan M dan tahu. M itu middle, tengah-tengah. Madya kalau bahasa Jawanya tengah. Di tengah-tengah antara di tengah-tengah muridnya, guru memberikan prakarsa, ide, bimbingan dan lain sebagainya. Nanti dari lebih jelas apa artinya. Dan yang terakhir, tidak mungkin kamu tidak tahu ini, karena di bajumu ada tertempel, ada kudus, ada logo di situ. Apa namanya? Siswa Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Dari belakang guru mendorong untuk kemajuan siswa. Ayo, silakan demonstrasi. Itu kan didorong, kamu didorong. Didorong ya. Dorong untuk supaya kamu bisa maju. Tutwuri Handayani. Itulah logo dunia pendidikan kita yang bisa dilihat di bajumu ada. Apa? Inilah peninggalan dari Ki Hajar Dewantoro. Ini sedikit sejarah tentang Ki Hajar Dewantoro. Pernah ada kantong Pak Guru ini pidato Menteri Pendidikan tapi terlalu panjang, agak susah dimengerti juga. Cukup darinya, sudah saya baca pidato Menteri karena terlalu panas. Kemudian karena ini hari kita ya. Kalau di sekolah saya lihat tanya gimana kan belajar. Jadi ada tawaran dari kalian, Pak Guru upacara, pada sama-sama ya upacara hari Senin dengan sekarang. Oke, saya ikuti kemauan kalian. Boleh nggak belajar hari ini? Tapi kita tepuk tangan dulu. Ya, tetapi ada bajunya gitu ya. Tolong ikuti semua ini. Kita harus disiplin, tertib ikuti. Baru Pak Guru ngomong. Ingat seluruh ilmu yang ngomong kemudian saya. Sekarang ini bagaimanapun warga SMP Biak Fitur harus memajukan sekolah kita. Kita telah tergabung dalam sebuah keluarga, ikatan keluarga namanya keluarga besar SMP Biak Fitur. Maka kewajiban kita semua bagaimana kita membesarkan sekolah ini. Nah, salah satu untuk memperkenalkan sekolah kita bahwa kita tetap eksis, kita tunjuk gigi kita unjuk ya, unjuk kekuatan. Hari ini insya Allah akan ada pawai apa yang dijalankan kemarin, pawai nanti ada kita sudah siapkan spanduk untuk kalian bawa, tidak hanya jalan-jalan, nanti jangan dekat mundur sangat. Nah, nanti kan ada di depan Hari Pendidikan Nasional. Ya, kita rutenya nanti ditentukan oleh wakil kepala sekolah urusan siswaan. Tidak usah jauh-jauh, di Kota Raja ya, balik gitu ya. Jadi balik semuanya. Jangan kalau dari Kota Raja dulu di situ, balik lagi sekolah. Ya, harus ini, tolong ini, disiplin. Baru setelah itu